Halo teman-teman Psikologi UI, selamat datang di acara Ngopsi, Ngobrol Psikologi bareng mahasiswa dan alumni. Perkenalkan, saya Izul, saya adalah alumni Fakultas Psikologi Angkatan 2014. Ngopsi adalah acara yang dibuat oleh Fakultas Psikologi UI bareng alumni dan mahasiswa untuk ngobrolin dan berdiskusi tentang isu-isu hangat psikologi masa kini. Di sebelah saya sudah ada Mbak Vera. Halo, selamat sore Mbak Vera. Sore, Izul. Dan sebelah saya juga sudah ada Mas Jo. Selamat sore Mas Jo. Halo, Izul. Baik kabarnya? Baik. Baik juga Mbak Vera? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut, izinkan saya perkenalkan dulu. Nah, Mas Jo ini adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi UI, Mas Jo ya. Sebagai ngajar apa Mas Jo? Saya mengajar banyak di psikologi sosial, kemudian juga statistik. Oke, jadi emang arahnya emang ke sosial ya Mas Jo ya. Oke, kalau Mbak Vera ini teman-teman, Mbak Vera adalah psikolog anak dan remaja, betul ya Mbak Vera ya? Betul. Jadi emang sehari-harinya praktek sebagai psikolog gitu. Fokusnya terhadap apa nih Mbak Vera? Apa aja sih? Apa aja tentang dari perkembangan anak, mulai dari 0 bulan sampai 18, 19 gitu. Tahun ya Mbak Vera ya? Ya, Oke, terus memang. juga tentang parentingnya juga. Oke, jadi emang satu paket anak, remaja, dan keluarganya gitu ya. Oke, baik teman-teman Ngopsi, kita hari ini ngobrolin tentang topik yang lagi hangat banget nih Mbak Vera, Mas Jo di di sosial media gitu. Banyak sekali teman-teman yang bilang FOMO gitu, fear of missing out gitu kan ya. Biasanya kalau saya di TikTok atau di Twitter gitu itu lihatnya itu, nih gue ketinggalan nih ini gini, gue FOMO gitu. Sebenarnya apa sih FOMO itu, Mas Jo atau Mbak Vera? Boleh dijelaskan salah satu? Kan, Mas dulu. Oke. Ya, jadi memang FOMO ini peristiwa yang juga ini ya sepertinya konsisten dengan merebaknya sosial media dan internet yang memang semakin banyak digunakan sekarang gitu ya. Nah, kalau kita bicara FOMO memang kan akronim dari fear of missing out. Betul. Ya, artinya ada missing out di situ. Di sini ada fear artinya perasaan, sebenarnya takut atau cemas. Yang dirasakan seseorang gitu ketika dia merasa, oh sepertinya di sekitar saya itu sudah mengetahui hal-hal yang tidak saya ketahui. Sementara saya mungkin ketika nanti berinteraksi dengan mereka semua, saya dituntut untuk mengetahui itu semua, misalnya seperti itu. Atau bisa juga dalam bentuk di mana saya mungkin tidak mendapatkan suatu reward yang teman-teman saya atau orang-orang di sekitar saya mendapatkannya. Sebagai contoh misalnya waktu ada peristiwa dulu Bitcoin, Bitcoin tahun 2012 sempat di awal itu kan mungkin ya apa sih Bitcoin apa segala macam, tapi akhirnya mulai naik. Akhirnya semua orang pada ikut gitu ya. Kemudian di tahun 2015 ke atas akhirnya harganya sudah menjulang tinggi, sudah sangat bombastis. Itu orang-orang merasa coba dari dulu saya ambil gitu ya. Ini saya tuh ternyata rugi nih, udah rugi banyak karena saya. Jadi dia merasa dia missing out di situ gitu ya. Nah, jadi fear of missing out ini memang bisa terjadi karena kita karena di sekitarnya sepertinya mereka sudah mendapatkan reward yang sebagaimana seharusnya saya juga dapatkan, atau memang ada informasi atau ada pengetahuan yang juga seharusnya sudah saya dapatkan juga. Oke, berarti kalau dari penjelasan Mas Jo, orang yang takut ketinggalan informasi sesuatu. Kalau kita ingin perasaannya ingin ngecek HP terus, itu FOMO juga nggak Mas Jo? Oh ya, rasanya itu ingin ngecek HP terus gitu. Termasuk, jadi ketika dia ingin ngecek HP terus gitu ya, karena saya kan harus selalu update informasi ya. Saya kan harus selalu, ketika besok saya, ada informasi tertentu atau ada berita tertentu, yang mungkin lagi tren atau sebenarnya harus saya ikuti, kemudian teman-teman saya semuanya ngomongin, dan saya tidak bisa ngomongin, saya harus ngapain gitu, mati gaya dan sebagainya gitu. Sehingga jadinya secara konstan kita mengecek sosial media atau mencari-cari informasi yang memang konsisten dengan perkembangan yang terkini gitu. Dan kalau saya sampai tidak mengupdate itu, rasanya kayak ada rasa nyaman gitu ya Mas. Ketinggalan, bersalah gitu. Kemudian kok saya harus selalu mengejar ini semua gitu loh, kayak gitu, supaya saya bisa sama dengan yang lain. Oke, Mas Jo, terima kasih informasinya. Kalau ngomongin soal FOMO nih ya, saya mengamati Mbak Vera, kebanyakan itu emang terjadi di remaja dan emang dewasa awal Mbak Vera. Apakah ada sesuatu hubungannya sih dengan tahap perkembangan remaja dan dewasa muda ini gitu terkait fenomena FOMO ini? Jadi yang memang banyak
FOMO ini terjadi fenomenanya di kalangan remaja, ya usia-usia kita ini, Yeah. kayak gitu kan. Aku remaja. Jadi ada hubungannya memang dengan perkembangannya mereka kan. Kalau kita bahas dari perkembangan otaknya aja gitu ya, perkembangan otak itu kan ada panjang nih sebenarnya ya, nggak cukup nanti sesinya. Tapi singkat cerita, ada satu bagian di otak namanya prefrontal cortex gitu ya. Bagian ini adalah yang membantu kita untuk mengambil keputusan, melakukan fungsi-fungsi eksekutif, menimbang mana yang baik dan buruk, terus menimbang konsekuensi jauh ke depan. Jadi kalau saya lakukan ini sekarang, sekarang akibatnya adalah ini. Nah, bagian ini itu baru bisa berfungsi optimal di usia 20 tahunan awal. Nah, sebelum ini berfungsi, keputusan, perilaku kita itu banyak dikendalikan atau didominasi oleh emosi. Nah, ini kan judulnya fear, gitu kan? Fear itu kan emosi. Jadi memang remaja, jadi kasarnya 20 tahunan ke bawah, itu ya sangat mudah sekali terpancing emosinya, gitu ya. Takut ketinggalan, aduh nanti kalau saya ketinggalan informasi, ketinggalan aktivitas, ketinggalan berita, nanti saya tidak bisa, tadi Mas Jo bilang, nggak, teman-teman saya ngobrol itu saya nggak tahu, gitu ya. Terus ada juga yang kepengen, pokoknya saya selalu harus yang orang pertama, the first one to know and share, gitu kan. Jadi supaya saya tetap kelihatan cool di teman-teman saya, gitu. Saya orang yang pertama tahu, pertama kali share, gitu. Jadi itu apakah ada hubungannya dengan sekarang tuh dikit-dikit di-share di sosial media, sedikit-dikit di sosial media. Jadi pencarian di TikTok atau di Google tuh banyak sekali gitu ya, terkait konten-konten gitu. Oke, memang banyaknya di remaja ataupun di dewasa awal nih. Menurut Mas Jo sama Mbak Vera, apakah mungkin juga terjadi di dewasa yang mungkin lebih dewasa gitu usianya? Yang lebih senior. Lebih senior gitu maksudnya, iya. Mungkin aja gitu ya, mungkin aja. Jadi fear of missing out ini bisa segala usia sih gitu ya. Karena si fungsi prefrontal cortex tadi itu juga ditentukan oleh pelatihan, pengalaman, gitu. Terasah enggak gitu kan. Secara biologis memang ia matangnya tuh tingnya tuh di usia 20 tahunan. Tapi kalau dia tidak terlatih untuk mengambil keputusan, menimbang konsekuensi jauh ke depan, ya ini fungsinya juga mungkin kurang bagus gitu kan ya. Jadi ya untuk mudah terpancing emosi itu bisa dialami di segala usia gitu kan. Jadi kan fear of missing out ya, takut ketinggalan sesuatu. Sehingga kalau dia ketinggalan sesuatu kayak ada yang kurang dalam hidupnya gitu ya. Nah, ini jadi sebenarnya kalau saya lihatnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu ya. Positif dalam arti kalau kita takut kehilangan sesuatu, missing gitu ya, ketinggalan ilmu, ketinggalan pengetahuan, itu kan membuat kita untuk cari tahu, belajar, itu bagus ya. Tapi kalau ini sudah mulai mengganggu fungsi kita sehari-hari, aktivitas kayak tadi Izul bilang, ngecek handphone setiap saat, sehingga apa yang harusnya dia fokus, misalnya harus fokus tugas kuliah, atau dengerin Bapak dosen Jo di depan, tapi dia gelisah ngecek ini ada live apa nih, saya harus tahu dengan itu sudah mengganggu, itu jadinya negatif. Oke, terima kasih Mbak Vera. Oke, ke Mas Jo nih. Mas Jo kan sebagai dosen ya, pasti banyak banget melihat fenomena-fenomena mahasiswa yang mungkin FOMO nih di kuliahnya dia. Apa yang paling sering Mas Jo amati itu apa sih biasanya mahasiswa yang FOMO ini gitu? Iya, kalau untuk mahasiswa yang mungkin FOMO-nya itu sendiri, mungkin langsung curhat ke saya itu sebenarnya mungkin nggak terlalu ada ya. Tapi memang ada yang cerita-cerita kalau di kelas gitu ya, tentang saya kadang-kadang misalnya kalau satu acara tertentu misalnya gitu ya, entah di kampus atau entah di di lingkungan peer-nya mereka gitu ya, ternyata ada suatu event atau suatu itu ternyata merekanya kok sepertinya saya tidak diundang ke dalam event itu gitu misalnya ya. Nah itu kadang-kadang juga membuat seseorang merasa ini apakah ada yang salah dengan diri saya, apakah teman-teman saya tidak menyukai saya, apakah memang saya itu seharusnya melakukan apa untuk supaya teman-teman menyukai saya dan sebagainya gitu. Itu pernah ada yang memang menceritakan itu gitu di kelas. Oke, di kelas. Tapi kalau pengamatan Mas Jo sendiri pernah mengamati nggak kalau mahasiswa yang ada temennya ikut semua, ada temennya nggak fotokopi semua gitu. Karena waktu zaman saya jujur aja teman-teman ngopsi ya. Jadi waktu saya mahasiswa itu sering sekali teman-teman saya fotokopi saya tuh ikut aja tapi nggak tahu itu fungsinya untuk apa. Karena untuk kenyamanan pribadi aja. Ya itu tadi FOMO tadi, fear of missing out. Siapa tahu kalau saya nggak fotokopi
materi itu saya akan ketinggalan sesuatu, padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi karena kan kita udah kebawa apa ya kelompok-kelompok tersebut, jadinya ikut aduh pengen fotokopi juga deh gitu, padahal ya sebenarnya nggak dibutuhin amat materinya gitu kan. Ya, karena pada dasarnya kan kita ini sebagai manusia itu biasanya selalu melakukan perbandingan sosial. Ya jadi kita ketika sebagai individu kan kita lihat nih sebenarnya saya udah benar atau belum ya gitu. Sebenarnya saya udah oke apa enggak nih. Sebenarnya saya udah melakukan hal yang tepat atau enggak, itu kita ngelihat kiri kanan juga bisa gitu sebagai sumber informasinya. Sepertinya orang-orang lain melakukan hal yang benar. Terus kenapa saya sendirian yang melakukan hal yang salah? Berarti saya kan otomatis saya pengen ikutan. Nah, dalam hal ini apa namanya memang untuk melakukan fear of missing out ini secara esensi tidak selalu salah sebenarnya gitu ya. Secara esensi dia itu kalau misalnya yang lain melakukan sesuatu yang memang benar, pada dasarnya benar gitu ya. Berarti kan mungkin saya juga mungkin perlu melakukan hal yang benar kan gitu. Dan juga kan kita pada dasarnya itu sebagai manusia tuh punya istilahnya tuh need to belong, kebutuhan untuk belong gitu ya. Kebutuhan untuk punya tempat di dunia ini gitu. Dan kita adalah makhluk sosial, manusia itu gitu ya. Karena kita makhluk sosial, maka kita itu pasti selalu membutuhkan penerimaan orang gitu ya. Dan dalam hal ini ketika orang-orang di sekitar kita kok rasanya sudah membuat saya tidak belong atau membuat saya sendiri merasa saya tidak belong di suatu tempat ini, di suatu lingkungan sosial ini gitu ya. Itu akan menjadi seperti ancaman atau menjadi suatu hal yang sangat tidak mengenakan dalam diri seseorang gitu. Sehingga otomatis perilaku-perilaku seperti perbandingan sosial itu memang dilakukan untuk supaya memproteksi perasaan saya itu belong gitu dalam suatu tempat kayak gitu ya. Nah jadi memang dalam hal ini ini sudah sejak lama sekali sebenarnya gitu ya. Manusia sudah sejak lama sekali punya motivasi seperti ini. Akan tetapi memang dalam perkembangan media sosial, dalam perkembangan internet gitu ya, ini kita punya infinite way, punya hal yang tidak terbatas yang bisa kita bandingkan gitu di situ. Jauh lebih banyak informasi, jauh lebih banyak hal yang bisa kita bandingkan antara kita dengan orang-orang lain. Kita buka Instagram misalnya, tiba-tiba loh kok teman saya lagi pada healing, pada liburan ya, lagi pada ke Bali ya, lagi pada ke luar negeri, sementara kok saya hari ini malah makan di warteg di tempat saya sebelah itu misalnya gitu. Warteg nggak ada salahnya, enak juga warteg ya. Saya juga sering makan di warteg. Iya, tapi ketika dia melihat ternyata yang lain-lainnya ternyata loh kok mereka semua bisa posting foto makan di fine dining terus, bisa itu loh. Ini kok sepertinya apa memang ada yang salah ya dalam hidup saya? Apakah saya kurang sukses dibandingkan mereka semua dan sebagainya? Ada perasaan bahwa saya mungkin tertinggal daripada yang lain gitu. Ya, juga ini tadi berkaitan dengan reward yang didapatkan dari teman-teman sekitar. Bisa juga kan mungkin dari segi tadi itu ya, informasi-informasi yang sebenarnya itu ini pasti akan dibicarakan oleh teman-teman saya. Pasti ini sesuatu yang harus diketahui gitu loh. Kalau nggak tahu tuh kayaknya jadul amat sih, ketinggalan amat sih kayak gitu kan. Nah itu juga menjadi pressure, menjadi tekanan buat seseorang untuk bisa ikut. Karena dia akan selalu dia akan membandingkan dirinya dengan orang-orang di sekitarnya yang dianggap penting gitu. Emang naluri manusia dari dulu ya Mas Jo ya, untuk need to belong to group gitu, something membuat kelompok-kelompok gitu. Kalau menurut Mbak Vera nih, apa sih dampak terburuk bagi seseorang yang FOMO-nya nih kebangetan gitu, keterlaluan, yang sampai tadi kan Mas Jo kan bilang kalau mungkin karena nggak terpenuhi untuk need to grupnya itu, belongnya itu gimana? Gitu, FOMO ini kan banyak penelitian gitu ya yang melihat bahwa itu it can lead to insecurity gitu ya, mengarahnya tuh ke arah perasaan insecure. Terus kalau ini berlangsung terus-menerus bisa mengarah ke kecemasan yang berlebihan juga, terus ke depresi juga. Jadi bisa sampai seserius itu. Bisa juga larinya ke kurang percaya diri karena dia merasa terlalu tertinggal. Sebenarnya kalau kita bicara si FOMO sendiri gitu ya, si fear of missing out-nya itu kan sebenarnya dia satu emosi. Satu emosi itu bisa menjadi suatu yang buruk atau yang positif, itu tergantung behavior atau action yang kita lakukan setelah itu. Gitu. Kalau kita merasa fear of missing out itu kan sebenarnya satu yang natural ya, suatu yang misalnya kayak hari ini ada live pernikahan itu, saya ketinggalan, nggak lihat deh tuh momen lucunya gitu ya. Tapi terus kalau habis itu
saya bilang, oh ya udahlah nggak apa-apa, gitu ya, lihat rekamannya aja, santai aja kali ya, udah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini jadi masalah ketika terus saya jadi besok nggak mau ngomongin karena takut karena kelihatan nggak tahu apa-apa, terus menyesali gitu ya, terus sampai mengutuk diri sendiri. Nah kebanyakan ya gitu kan, jadi ke diri sendiri tuh, aduh dasar nih memang saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa kurang keep up lah dan sebagainya. Jadi cenderung menyalahkan diri sendiri. Nah itu yang menyebabkan ke negatif. Jadi action apa, behavior apa yang kita lakukan setelah kita merasakan fear itu sih yang menentukan. Oke. Berarti memang sangat hubungannya erat ya. Memang fear of missing out itu sendiri itu emosi ya Mbak ya. Jadi bagaimana kita bisa coping atau bisa meregulasi emosi tersebut ya Mbak ya. Sehingga action kita setelahnya itu benar gitu ya Mbak ya. Bukan berarti kita nggak boleh merasa fear FOMO juga gitu ya. Jadi dari bincang-bincang ini diharapkan juga yang mendengarkan, saya berarti nggak boleh FOMO gitu. Boleh-boleh aja gitu ya. Kalau merasa sesuatu ada hal yang penting buat kita, terus kita merasa ketinggalan, ketinggalan deh gitu. Nggak tahu nih gitu. Yang lain pada udah dapat, aku nggak dapat gitu ya. Fotokopian catatan saya gitu. Jadi kalau kayak mahasiswa gitu gimana Mbak? Kalau jadi boleh apa nggak nih ikut-ikutan fotokopi aja gitu? Saya dulu juga gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang boleh nggak boleh gitu ya. Dulu saya juga gitu, fotokopi kan ada pasti di satu angkatan tuh pasti ada 1-2 orang yang catatannya rapi gitu kan. Betul. Nah itu kita incer selalu pas lagi menjelang mid test atau final test gitu ya. Fotokopi itu tulis daftar, udah pokoknya kita nggak lihat dulu isinya apa, yang penting fotokopi aja dulu gitu. Nah tapi kalau misalnya nggak fotokopi pun gitu ya, terus ketinggalan gitu ya usahakan belajar dengan cara yang lain gitu. Sebenarnya gini. Kalau secara ini ya, kalau mau dikulik-kulik si FOMO ini mungkin juga ada kaitannya dengan pengasuhan, si upbringing si orang ini seperti apa gitu ya. Apakah dia memang terbina kepercayaan dirinya sejak kecil? Apakah dia merasa konten dengan dirinya, merasa oke dengan dirinya. Kalau itu tidak tercapai, dia selalu butuh faktor eksternal untuk memenuhi. Validasi gitu Mbak ya FOMO-nya akan lebih sering dan mengarah ke perilaku-perilaku yang tadi mengganggu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia cukup yakin dengan dirinya sendiri, nggak apa-apa, saya ketinggalan, saya bisa kejar dengan lewat angle lain, atau saya masih punya hal lain gitu, ya udah nggak masalah. Gitu. Jadi ada kaitannya dengan dulu pengasuhannya seperti apa. Itu jadi cukup berhubungan erat ya Mbak ya, antara kepercayaan diri dengan si FOMO ini gitu ya kan. Oke, mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Jo dan Mbak Vera juga nih, terkait dengan fear of missing out ini gitu. Saya juga pernah dengar dan baca-baca juga ada lawannya dari fear of missing out dari Mas Jo ataupun Mbak Vera. Jadi kayak ada joy of missing out nih lawannya gitu kan, atau biasa singkat JOMO biasanya. Apa sih JOMO dan bagaimana sih agar para teman-teman ngopsi ini bisa lebih secure lagi terhadap dirinya sendiri sehingga nggak terlalu ikut-ikutan juga gitu. Mbak Vera atau Mas Jo dulu? Baru pengen ngomong tentang joy missing out memang ya. Jadi memang kalau kita tadi Mbak Vera udah dengan baik menjelaskan gitu ya, ini bisa berdampak seperti apa kepada diri seseorang, fear of missing out ini. Jadi sebenarnya memang ada sisi negatif yang harus kita waspadai terkait dengan fear of missing out ini. Jadi ketika seseorang itu melakukan perbandingan sosial tadi seperti yang saya bilang gitu ya. Ini kan sebenarnya anchor-nya atau acuannya adalah orang-orang di luarnya. Jadi dia melihat kiri kanan nih, yang benar seperti ini, yang benar adalah yang di kiri saya dan kanan saya. Tapi mungkin barangkali belum melihat yang benar menurut dari perspektif kita secara internal, diri kita sendiri seperti apa. Apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang benar-benar kita ingin lakukan, katakanlah sepanjang hidup kita, atau apa yang benar-benar kita menjadi cita-cita dan memang menjadi tujuan hidup kita. Nah itu sebenarnya yang lebih penting kan daripada kita melihat kiri dan kanannya gitu. Tapi kalau kita terus-terus membandingkan ke kiri dan kanan, yang terjadi kan sebenarnya kita nyebrangin jembatan dulu. Kalau kita nyebrangin jembatan terus kiri dan kanan, kapan kita majunya gitu ibaratnya gitu. Seolah-olah perempatannya banyak gitu Mas ya. Jadi kita ketika ini kayaknya rumput tetangga lebih hijau. Yang itu tahu-tahu yang ini lebih hijau lagi, habis itu hijau lagi. Nggak sampai-sampai. Dan yang terjadi memang rumput tetangga selalu lebih hijau gitu memang ya gitu. Jadi yang perlu kita tekankan adalah memang sebenarnya apakah ini sesuatu yang memang relevan dengan
hijau yang seperti saya. apa yang kita inginkan ya Mas ya. Apakah ini memang sesuatu yang memang saya butuhkan gitu ya. Betul. Bukan hanya yang saya inginkan, Benar, saya yang inginkan kita butuhkan. kita bisa ingin banyak sekali hal gitu di dunia ini, tapi apakah itu memang benar-benar sesuatu yang kita butuhkan gitu. Nah, itu bagaimana memahami tujuan hidup kita dan sebagainya gitu. Nah, dari situ kita jadinya lebih tahu, oh kalau seandainya memang ini sesuatu yang memang relevan dengan hidup saya, saya mungkin melakukan perbandingan sosial di situ karena memang saya ingin lebih baik dalam hal itu gitu. Itu mungkin nggak apa-apa dalam hal itu. Tapi kalau kita melihatnya ini sebenarnya bukan sesuatu yang mungkin relevan buat hidup saya itu kan jadinya kan kita hanya ingin ikut-ikutan saja. Nah, jadi mungkin barangkali yang pertama kita perlu lihat justru dari tujuan dan value diri kita ya Mas. Value diri kita secara yang lebih utama daripada yang agar kita tidak terlalu ikut-ikutan atau FOMO ini gitu. Oke, kalau dari Mbak Vera sendiri Si Jomo tadi ya. iya. Gimana mengubah FOMO jadi JOMO gitu kan. Lihat lagi sebetulnya, tadi kan FOMO it's okay gitu ya. Kalau sudah terlanjur merasakan FOMO, oh saya takut nih, saya ketahui ini, ya udah. Terus ternyata benar-benar ketinggalan. Tinggal dilihat aja efeknya dari itu apa sih. Jadi challenge yourself, tanya ke diri sendiri, akibat terburuknya apa sih dari ini gitu. Kalau memang ini masih bisa dikoreksi, masih bisa diatasi dengan hal lain, ya udah, missing out is sometimes nggak apa-apa gitu ya. Terus ada juga ungkapan better not knowing sebenarnya, lebih baik nggak tahu gitu ya. Jadi kita fokus aja sama melakukan apa yang di depan kita gitu. Waktu itu saya dapat satu kisah, saya lupa detailnya, tapi ini ada satu ruang kuliah gitu ya. Sesaat ada satu mahasiswa yang datangnya, saya kurang jelas, entah datangnya telat atau dia tertidur, gitu. Jadi pas dia nggak ada, dia tertidur itu, si dosennya menuliskan satu rumus matematika di papan tulis. Ini kejadiannya udah kisah nyata, tapi tahun abad sekian ya gitu ya, udah lama sekali. Nah dia tuliskan soal matematika itu di papan tulis. Si dosennya bilang, jadi mahasiswa yang saat itu sedang fokus mendengarkan tahu bahwa itu adalah soal matematika yang tidak terpecahkan. Selama ini belum ada yang satupun yang bisa memecahkan soal itu. Nah, si mahasiswa ini datang telat atau dia baru bangun ya, saya lupa itu yang mana. Itu dia lihat, dia pikir itu adalah satu tugas. Gitu, tugas yang harus dikerjakan. Dia salinlah tugas itu, dia berjuang mati-matian untuk memecahkan soal itu karena dia pikir itu tugas. Untuk menutupi rasa bersalahnya tadi. Oh, saya udah telat, saya udah missing out ya kan. Ketinggalan nih momennya gitu. Ternyata dia berhasil memecahkan soal itu, terus dia jadi salah satu ahli matematika yang termuka. Nah, saya lupa namanya, nanti silakan. Teman-teman, nggak selamanya fear of FOMO itu buruk ya. Ya, gitu. Itu salah satu contoh bahwa ketika kita merasa ketinggalan, ternyata ada sesuatu yang memicu kita untuk ke sana. Gitu. Kalau itu action setelah FOMO-nya bagus ya Mbak ya, dan terarah gitu. Kalau Mbak, mungkin ada suatu tips dan trik nih dari Mas Jo ataupun Mbak Vera, satu tips aja yang mungkin yang enak banget nih untuk teman-teman ngopsi di rumah gitu kan ya, bagaimana sih cara lebih JOMO lagi gitu, lebih bisa ya udah deh nggak apa-apa gue ketinggalan gitu, ya udah yang penting gue bisa dengan diri gue sendiri gitu, atau ya intinya lebih fear of missing out-nya ini produktif lah gitu. Saya duluan? Boleh. Udah dapet soalnya, nanti keburu lupa. Saya sih bisa paham ya kalau mahasiswa khususnya gitu ya, udah pasti mungkin kebanyakan ada FOMO-nya gitu ya, jadi susah banget menghilangkan itu gitu ya. Jadi mungkin buat kayak selected sumber yang memang bolehlah di FOMO-in gitu. Jadi misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kuliah, itu bolehlah dikejar si FOMO-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya hal-hal berkaitan dengan pergaulan, tren, si K-pop lah, BTS ngapain gitu ya, dan itu tidak berdampak langsung dengan kehidupan saya, nah itu mungkin boleh ditaruh paling bawah. Jadi kadar fear-nya mungkin diatur gitu. Jadi membuat prioritas ya Mbak ya? Ya, prioritas FOMO. Buat prioritas apa nih yang perlu saya FOMO-in gitu kan. Oke. Kalau menurut Mas Jo itu sendiri gimana Mas? Ya, jadi kalau dari segi bagaimana mungkin seseorang menghadapi fear of missing out ini, itu pertama-tama kita mungkin perlu mengetahui ya bahwa mungkin segala informasi, segala keputusan, atau segala hal yang memang terjadi di dunia ini tidak semuanya bisa kita kontrol kan ya.
termasuk juga informasi-informasi yang datang menghampiri kita, berbagai event yang mungkin datang dan mungkin peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi di sekitar kita gitu. Tidak semuanya mungkin bisa kita kontrol. Nah, ketahuilah bahwa kalau seandainya memang kita menghadapi hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol itu bukan salah atau tanggung jawab kita gitu misalnya ya. Nah, jadi di sini kuncinya kan sebenarnya memahami kita ini sebenarnya apa yang kita inginkan. Sehingga ketika kita sudah bisa melihat sampai ke arah situ, barangkali kita ketika melihat kiri dan kanan, ini mungkin tidak terlalu relevan dengan tujuan saya, mungkin ini tidak terlalu fokus dengan apa yang saya inginkan gitu, sehingga kan kita tidak perlu terus-terusan melihat kiri kanan lebih hijau itu tadi gitu. Jadi kita hanya fokus pada apa yang menjadi tujuan kita. Dan sometimes memang fear of missing out ini tadi seperti dibilang Mbak Vera itu nggak apa-apa gitu loh. Tadi misalnya pada peristiwa yang dimana akhirnya dia jadi jago matematika gitu ya. Jadi sometimes memang perasaan ketertinggalan itu justru membuat kita bisa lebih terpacu untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan memang berdasarkan riset juga itu ternyata dalam titik tertentu fear of missing out jika kita bisa mengekspresikannya dengan sehat, dengan genuine di media sosial, itu justru malah berdampaknya bisa positif untuk kita gitu ya. Asalkan itu memang diri kita yang memang genuine yang kita tampilkan gitu ya, bukan diri kita yang dibuat-buat ya. Itu memang itu sebenarnya nggak penting, tapi karena menurut semua orang itu penting jadi saya ekspresikan aja gitu. Itu banyak sekali Mas. Nah, jadi kita fokus pada apa yang penting buat kita, sehingga ketika kita ekspresikan itu di media sosial atau dimanapun, itu akan terpancar karena itu memang sesuatu yang memang value-nya dari dalam diri kita gitu, kalau menurut saya. Oke, baik, terima kasih Mas Jo, Mbak Vera atas insight dan pengetahuannya sangat beragam sekali dan sangat insightful menurut saya dan mungkin menurut teman-teman Ngopsi sekalian di rumah. Mungkin teman-teman kalau berdasarkan percakapan dari Mbak Vera dan Mas Jo tadi, fear of missing out atau FOMO ini tidak selamanya buruk apabila kita bisa mengendalikan dan memfokuskan action kita setelah FOMO ini apa, seperti yang sudah disampaikan Mbak Vera tadi, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baik untuk diri kita, terutama sesuatu hal yang mungkin bisa mengembangkan diri kita. Tadi juga Mas Jo bilang, fokus apa yang bisa kita kontrol. Informasi-informasi di luar sana tidak bisa kita kontrol, sehingga kita harus mengetahui diri sendiri, knowing yourself, knowing your value, sehingga sahabat-sahabat Ngopsi, teman-teman Ngopsi di rumah semuanya tidak terlalu melihat kanan kiri sehingga bisa fokus lurus ke depan untuk menggapai apapun tujuan teman-teman Ngopsi sekalian. Oke teman-teman Ngopsi, terima kasih telah menonton acara Ngopsi episode FOMO kali ini. Terima kasih juga Mbak Vera sudah hadir, Mas Jo sudah hadir juga, terima kasih. Oh ya teman-teman Ngopsi, Mbak Vera ini alumni 2020. alumni Fakultas Psikologi angkatan 94 ya Mbak Vera ya. Dan Mas Jo ini alumni Fakultas Psikologi angkatan 1985. 2010 teman-teman. Jadi kita memang ngobrol-ngobrol bareng aja. Oke teman-teman, jangan lupa komentar, like, dan subscribe apapun topik yang ingin kalian bicarakan atau ingin kalian dengar, bisa komen di bawah ini ya. Dan oh ya Mas Jo, Mbak Vera, sebelum kita closing, saya pengen ngajarin tagline kita nih gitu ya kan. Oke, kalau saya bilang Ngopsi, Mbak Vera dan Mas Jo bilang ngobrol psikologi bareng mahasiswa dan alumni gitu ya. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Ngopsi, ngobrol psikologi bareng mahasiswa dan alumni. Yeay, dadah, sampai jumpa teman-teman Ngopsi. Mewangi harum bunga dari kebun kenangan kakek, terbayang senyum mengembang, mendendangkan belayan angan, menyanyikan logika cerlang, menenangkanku bertemanan, pesan kata yang selalu terngiang, hidup damailah kehormatan, hidup damailah berdampingan, hidup damailah bersama.
membunga dari kebun kenangan kakek. Terbayang senyum mengembang, mendendangkan belayan angan, menyanyikan logika celang, menenangkanku bertemanan, pesan kata yang selalu terngiang. Hidup damailah kehormatan, hidup damailah berdampingan, hidup damailah bersama.